seorang siswa berbicara dengan kata-kata kasar terhadap gurunya sendiri, bahkan sampai pada sikap yang bisa dikatakan merendahkan atau melecehkan. Jujur, melihat itu rasanya hati seperti ikut terluka, karena yang terlihat bukan hanya kesalahan, tapi seperti hilangnya sesuatu yang sangat kita jaga, yaitu adab. Dalam Islam, adab memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan sering didahulukan sebelum ilmu. Tapi dalam fenomena seperti ini, perkataan yang harusnya dijaga justru malah kelewatan tanpa batas, yang lebih mengkhawatirkan. Ada yang menganggap hal ini itu biasa, dianggap hanya sekedar candaan atau sekedar emosi sesaat. Padahal ini menunjukkan adanya penurunan nilai moral. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penyebab. Yang pertama, lingkungan dan media sosial yang seringkali menunjukkan sikap tidak sopan sebagai sesuatu yang wajar. Yang kedua, krisis identitas. Ketika seseorang belum memahami siapa dirinya, lalu mencari pengakuan dengan cara yang salah. Dan yang terakhir, kecenderungan hedonisme, seperti keinginan untuk terlihat berani, terlihat menarik tanpa mempertimbangkan nilai apapun. Yang akhirnya muncullah keberanian. Keberanian yang mana? Keberanian yang tidak sama sekali diiringi dengan adab. Dan kalau kita lihat lebih dalam, hal ini bukan hanya sekedar dari luar, tapi berawal dari diri kita sendiri, yaitu hati. Kalau dilihat lebih dalam, semua ini berawal dari satu hal, yaitu hati yang mulai kosong. Dalam tasawuf, hati itu pusat dari semuanya. Kalau hati baik, maka kelakuan pun akan baik. Tetapi jika hati sudah jauh dari Allah, yang keluar bukan lagi adab tetapi emosi. Karena itu, yang harus diperbaiki bukan hanya perilaku dari luar saja, tetapi dari hati. Dalam tasawuf, ada nilai yang bisa disebut muraqabah, yaitu merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Jikalau kesadaran itu ada, kita tidak akan mudah berkata, karena kita tahu setiap kata yang kita ucapkan pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada haya, yaitu merasa malu. Tapi bukan malu karena takut manusia, tapi malu karena sadar kalau bersikap seperti itu tidak pantas di hadapan Allah. Kalau rasa malu itu ada dalam diri kita, pasti kita akan bisa menjaga ucapan, bahkan sebelum berbicara. Yang ketiga ada sabar. Kita bisa menahan diri saat emosi datang pada diri kita. Tapi tidak semua yang kita rasakan itu bisa diucapkan. Terkadang yang lebih baik daripada berbicara banyak mendarat. Hal-hal ini sebenarnya cukup sederhana, mulai dari membiasakan berpikir sebelum bertindak, menghormati kepada guru, dan melatih diri untuk introspeksi di setiap harinya. Perlahan, hati akan kembali tenang. Masalah hari ini bukan karena kita tidak tahu mengenal, tapi karena hati kita sudah tidak peka terhadap dirinya, begitupun lingkungan. Kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang menjaga adab. Mari berubah sama-sama, dan perubahan itu berawal dari diri kita.